Oke, mulai, Bu. Kita ulang ya. Itu PPT-nya dimundurin ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anak, kita mulai pelajaran pagi ini dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya Yuni. Silakan. Oke, sebelum dimulai pelajaran seni budaya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dalam hati dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nak Yuni telah memimpin doanya. Nah, selanjutnya kita, oh ya, Ibu mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Kita absen ya. Yuni hadir? Ya, Bu. Hadir. Ani Cahyati hadir? Ya, Bu, hadir. Hadir, oke. Sofi Ainul hadir? Hadir ya. Jevanda Fardi hadir, oke. Hadir semua ya, berarti. Ya, Bu, Langsung hadir saja semua. kita bakal masuk ke pelajaran pameran. Nah, kita di sini belajar seni budaya tentang pameran, pagelaran, kritikaya, dan evaluasi rancangan pagelaran. Boleh next. Nah, pameran seni rupa. Apa sih pameran itu? Ada yang tahu nggak? Nah, Ibu jelasin aja ya. Jadi di sini pameran itu bisa diartikan sebagai pertunjukan, tontonan, atau sesuatu yang dapat dipertunjukkan bersifat statis ataupun diam. Dalam hal yang lebih luas, pameran ini bisa merupakan kegiatan mempertunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan penilaian dari orang lain. Boleh next? Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian pameran, tujuan, manfaat, dan fungsi pameran, merencanakan pameran, dan persiapan pameran. Sebelum kita mempersiapkan pameran, kita juga harus tahu nih apa itu pameran seni rupa. Nah, pameran seni rupa adalah merupakan suatu kegiatan yang penyajian karya seni rupa dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh banyak masyarakat. Pameran ini juga merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan kepada masyarakat luas yang melalui sebuah media karya seni. Jadi pameran seni rupa di sini itu kita mempamerkan karya buatan kita agar mendapat tanggapan dan penilaian dari orang lain. Next. Nah, jenis pameran seni rupa. Jenis pameran seni rupa ini ada dua menurut jumlah dan menurut sifat. Pameran menurut jumlah yaitu ada pameran tunggal dan pameran kelompok. Ada yang tahu apa itu pameran tunggal dan pameran kelompok? Ini tahu? Tunggal itu satu, kelompok itu berarti banyak jenisnya ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi tunggal itu jumlah peserta yang memamerkan karyanya hanya satu orang dan kelompok ini lebih dari satu orang. Kemudian ada menurut sifat, yaitu pameran insidental, pameran rutin, pameran permanen, menurut ragam jenis karya yang digelar, menurut tempat berlangsungnya, pameran bergerak, dan menurut jenis dimensi karya seni rupa. Jadi di sini pameran menurut sifat itu contohnya menurut ragam karya yang digelar. Jadi di suatu tempat jadi memamerkan hanya beberapa ragam gitu, nggak semua. Di sini juga ada pameran rutin yang itu yang digelar rutin setiap setahun sekali gitu. Misalnya pada bulan Juni, nanti tahun depan ada lagi, itu merupakan pameran rutin. Boleh next. Kemudian ada tujuan, manfaat, dan fungsi pameran seni rupa. Kalian tahu nggak sih kalau pameran ini punya tujuan, manfaat, dan
ininya sendiri. Jadi pameran ini bukan semata-mata cuma ingin pamer saja ya. Jadi tujuan pameran ini ada beberapa, yaitu tujuan sosial, tujuan komersial, dan tujuan kemanusiaan. Nah, tujuan sosial ini biasanya mereka hanya memamerkan saja, dan tujuan komersial ini biasanya nanti hasil karyanya bisa dijual dan mendapatkan keuntungan. Nah, tujuan kemanusiaan ini dari keuntungan tersebut bisa disumbangkan ke panti sosial. Tuh. Next. Nah, di sini lebih lengkapnya tujuan sosial itu memiliki arti kegiatan pameran seni rupa baik dalam skala besar maupun dalam skala terbatas di sekolah, karyanya yang dipamerkan dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Nah, tujuan komersial berkaitan dengan adanya kegiatan yang dapat menghasilkan profit atau keuntungan, terutama bagi seniman dan juga penyelenggara pameran. Tujuannya itu agar karya yang dipamerkan dapat laku terjual dan akan mendatangkan keuntungan bagi si pemilik karya atau bagi si penyelenggara pameran. Kemudian tujuan kemanusiaan itu berbeda dengan tujuan kegiatan pameran lainnya. Kegiatan ini memiliki tujuan pembinaan nilai-nilai pelestarian dan pengembangan sebuah hasil karya dari seni yang dimiliki oleh masyarakat. Apabila pameran bertujuan untuk sosial kemanusiaan, maka dana hasil penjualan karyanya digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan seperti menyumbang ke panti asuhan ataupun masyarakat yang kurang mampu serta korban bencana alam. Itu. Lanjut. Manfaat dari pameran seni rupa. Nah, dari pameran ini juga kita dari senimannya maupun kalian sebagai apresiatornya banyak sekali manfaat dari pameran ini. Salah satunya untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan apresiasi seseorang terhadap karya seni rupa, untuk melatih diri agar bisa bekerja sama dengan orang lain, untuk melatih sikap tanggung jawab dan kemandirian, untuk menumbuhkan motivasi, untuk menghilangkan rasa stres dan jenuh dari rutinitas, dan terakhir untuk dijadikan sarana promosi. Nah, pameran ini pasti sangat berguna sekali bagi kalian, para siswa, untuk meningkatkan kreativitasnya dan juga menambah rasa kemampuan apresiasi terhadap seseorang. Gitu. Lanjut. Oke, fungsi pameran seni rupa yaitu ada fungsi apresiasi, fungsi edukasi, fungsi rekreasi, dan fungsi prestasi. Ada yang tahu maksud di sini fungsi apresiasi apa? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan saja ya. Nggak tahu ya. Oke, Ibu jelaskan saja ya. Jadi fungsi apresiasi di sini bisa jadi pameran ini sebagai ladang apresiasi. Jadi kita tuh sebagai penilaian dan sebagai apa ya? Menumbuhkan rasa menghargai terhadap karya seni yang dipajang ataupun karya seni yang disuguhkan. Boleh next dulu? Nah, kemudian ada merencanakan pameran. Nah, akhirnya setelah kita tahu apa itu fungsi pameran, manfaat, dan segala macamnya, kita kemudian merencanakan pameran. Yang pertama di sini ada menentukan tujuan pameran. Kalian harus tahu tujuan dibangun pameran itu untuk apa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa tujuan komersial, tujuan promosi, ataupun tujuan apresiasi. Kemudian ada menetapkan tema dan konsep pameran, membuat susunan kepanitiaan, memilih waktu dan lokasi pameran, menyiapkan sarana dan prasarana, membuat susunan agenda kegiatan, dan menyusun proposal kegiatan. Tuh. Next. Nah, kita juga di sini setelah merancang, kita memulai persiapan pameran. Yang pertama, menyiapkan dan memilih karya. Jadi kita juga harus mengolah nih mana karya yang bagus, mana karya yang cocok untuk dijadikan pameran. Kita nggak bisa ngasal-ngasal, kita nggak bisa milih yang jelek buat ditaruh pameran karena tidak ada nilai seninya.
Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Nah, perlengkapan pameran di sini ada lampu sorot. Nah, bisa dilihat di gambar di sini ada lampu sorot, itu untuk menyorot dan memberi kesan detail kepada lukisan biar terlihat jelas ya. Di sini ada poster untuk memberi informasi tentang seputar pameran tersebut, buku tamu, brosur, katalog, buku pesan dan kesan, ruang pameran, panel, meja, tanaman hias, dan pengeras suara. Tentunya di sini perlengkapan pameran ini sangat membantu sekali untuk menciptakan keindahan, keestetikan di ruang pameran. Boleh next? Nah, di sini contoh salah satu ruang pameran ya. Jadi kita masuk ke sana, kita melihat pot bunga. Nah, di sini mungkin kita mengira pot bunga ini salah satu unsur yang tidak penting, tetapi untuk sebuah pameran, segala unsur sangat penting. Bagaimana kita menempati sebuah lukisan, bagaimana kita menempati hiasan-hiasan seperti pot bunga, ini sangat berkaitan dan sangat membantu untuk meningkatkan keestetikan ruang pameran. Nah, di sini kita juga tidak langsung menuju pintu keluar dalam satu ruangan ini, kita dibuat keliling oleh panel. Panel ini merupakan semacam sekat yang bisa digantung beberapa lukisan gitu. Nah, kita melewati beberapa panel. Nah, di sini ada tempat duduk dan kita melihat beberapa lukisan ataupun karya seni rupa lainnya. Nah, baru dari situ kita keluar. Gitu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak sejauh ini? Kalau Yuni enggak, Bu. Oke, Yuni paham ya. Berarti Ibu tinggal memberi tugas saja kepada kalian. Kalian mengapresiasi, kalian datang ke sebuah pameran. Nah, kalian di situ foto ya. Kalian juga catat beberapa lukisan dan penciptanya siapa. Nah, di situ kalian apresiasi ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ibu akan bertemu lagi dan Ibu akan memeriksa ya. Oke, sampai sini sudah mengerti? Mengerti. Oke. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengevaluasi beberapa. Nah, coba Yuni bisa meringkas apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal. Jadi, pameran itu apa ya, Bu? Jadi, pameran itu berfungsi untuk apa hayo? Memamerkan. Iya, memamerkan karya, Bu. Jadi, ternyata Iya, membuat pameran itu nggak asal ya, Bu, ya. Ada iya, strukturnya, terus kita harus menempati sesuatunya dengan benar supaya yang mengapresiasi pameran kita pun melihatnya enak gitu, Bu, enak dilihat. Terus manfaatnya juga banyak, nggak cuma buat apresiasi, tapi buat komersial juga bisa, buat keuangan kita bisa, terus bisa buat sosial juga, kemanusiaan juga gitu, Bu. iya, bagus sekali Yuni ya. Berarti kamu memperhatikan materi Ibu. Oke. Oke, cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Waalaikumsalam. Oke, arigatou gozaimashita.